Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syairil harami wal halali thumma salatullahi wa salami ala nabil mustafa tihami Muhammadil hadi min ad-dalali wa afdalu sahbi wa khair ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada qadri wa midaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ismukum karim? Ismukum karim? Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia, di mahat yang mulia, yang insyaallah mahat ini adalah mahat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan mudir kita, sahibul mahat, mudir mahat, Kiai Muhammad, mudah-mudahan Allah dipanjangkan umurnya, Allah berkahi ilmunya, Allah jadikan beliau sebagai kekasih, bagian kekasih Allah. Allah jadikan beliau sebagai orang-orang pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Anak-anakku yang ada di pesantren ini, alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia. Kita duduk di tempat yang mulia. Ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana harus kita jaga anugerah tersebut. Ini adalah rahmat kasih sayang Allah yang ada di dalam diri kita, yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mencetak kita menjadi para pewaris Nabi besar Muhammad. Seorang pewaris Nabi bukan sembarang orang. Karena nabinya saja adalah nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mencetak para penerus nabi bukan sembarang orang. Maka pantaskan diri kita menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan ilmu yang manfaat, sehingga ketika kita keluar dari tempat ini kita bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang kita dapatkan di tempat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering dengar hadis dalam hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Nah, ini kalimat kita perhatikan hadis tersebut. Kenapa Rasulullah menggunakan tak marbutah? Artinya bahwa faridatun itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting, sangat-sangat fardu, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, al-ilm adalah nurullah, nur, cahaya daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah adik-adikku yang ada di mahat ini, yang pertama yang harus kita siapkan ketika kita ingin menuntut ilmu adalah hati kita. Karena hati adalah sebuah wadah, tempat di mana ilmu bersandar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita sehingga nur cahaya Allah masuk ke dalam hati kita dalam keadaan bersih, sehingga nur tersebut memancar dan kita menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kotor, ibarat bagaikan gelas, yang satu gelasnya bersih, yang satu gelasnya kotor. Dua-duanya diisi air yang bersih. Yang satu tetap bersih, yang satu kotor. Kenapa? Karena wadah tersebut kotor. Begitu juga cahaya.
Ketika masuk ke tempat yang kotor, maka cahaya tersebut akan menjadikan kita menjadi bukan dekat sama Allah, tapi jauh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hatinya kotor, sehingga cahaya tersebut bercampur dengan yang kotor, dia akan waliyaudubillahi min dzalik bisa menyesatkan kita. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapkan hati kalian di dalam menuntut ilmu. Bersihkan hati kalian di dalam menuntut ilmu. Jangan ada sedikit pun kotoran yang masuk di dalam hati kita terhadap guru kita. Ini kunci daripada orang-orang soleh ketika mereka mendapatkan ilmu yang membuat mereka menjadi orang-orang soleh yang hebat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka selalu setiap mau menuntut ilmu, setiap hari mereka selalu munajat di hadapan Allah. Mereka meminta di hadapan Allah, ya Allah, tutup aib guru-guru kami. Kenapa? Karena mereka takut ketika ada sedikit kesalahan daripada guru kita, sehingga menimbulkan su'dzon, prasangka jelek, maka di situ hancurlah keberkahan, hancurlah ilmu kita. Ya. Jadi jangan ada prasangka jelek sedikit pun kepada masyayikh kita. Habib, bagaimana manusia? Kita punya guru semua bukan malaikat, betul. Mereka pasti punya kesalahan, ada kekhilafan. Tetapi ketika mereka berbuat khilaf, maka saya yakin, dengan seyakin-yakinnya mereka segera bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hati kita masih berprasangka jelek, maka hati kita kotor, kita mendapatkan dosa daripada prasangka jelek kita kepada guru kita. Kita tidak tahu. Mereka manusia memang yang tidak luput daripada salah dan dosa. Tetapi hebatnya mereka ketika mereka berbuat salah, mungkin ya mereka segera bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus tertanam di dalam diri kita. Ya, mereka langsung bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada sedikit pun kotoran untuk berprasangka jelek kepada guru kalian. Ini kunci keberkahan. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan di dalam ilmu? Maka yang pertama, jadikan diri kita orang-orang yang dipandang oleh guru kita, orang-orang yang dicintai oleh guru kita. Bahkan kalau bisa kita jadikan diri kita yang dibanggakan oleh guru kita. Dengan segi akhlak kita, adab kita, semangat kita di dalam menuntut ilmu, di dalam ibadah kita. Sehingga guru kita menjadi ridho dan bangga, itu keberkahan di dalam menuntut ilmu. Kalau kita memuji guru, suatu hal biasa. Guru saya si itu, guru saya ini, guru saya hebat, itu hal yang biasa. Tetapi hal yang luar biasa ketika guru memuji, si fulan itu loh hebat, si fulan itu loh rajin, si fulan begini, berakhlak. Itu yang namanya seorang murid yang sudah mendapatkan keridhaan di sisi gurunya. Jadi bukan seberapa kita cinta, bukan kita membanggakan guru kita, tapi kita berusaha bagaimana guru membanggakan kita dengan akhlak dan ilmu kita. Kalau murid membanggakan guru suatu hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa ketika guru membanggakan murid. Sebagaimana terjadi di dalam Imam Syafi'i, Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Imam Maliki guru daripada Imam Syafi'i. Beliau selisih umur jauh. Imam Maliki sudah usia. Ketika itu Imam Syafi'i masih muda. Tetapi karena kehebatan ilmunya, kesungguhannya di dalam belajar, di dalam mutalaah, di dalam menuntut ilmu, di dalam murajaah, di dalam ibadah, sehingga sang guru memuji sang murid tersebut. Ini satu kehebatan, satu keberkahan ketika seorang guru bisa memuji murid. Dan saat itulah keridhaan Allah turun kepada kita. Betul? Paham? Ya.
Sebagaimana ketika itu Imam Malik mengatakan man aradal ilm haris fa'alaihi bil Muhammad bin Idris. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bagus, ilmu yang benar, ya, maka datanglah kepada Muhammad ibn Idris. Itu pujian Imam Maliki kepada Imam Syafi'i. Tapi lihat akhlak daripada muridnya tersebut. Akhlak daripada muridnya ketika dipuji sama guru, dia balas pujiannya. Kaifalaha wa ana tilmidu. Bagaimana enggak seperti itu? Saya muridnya. Tetap beliau mengagungkan guru. Nah, hati-hati juga. Jangan sampai ketika guru kita memuji kita, terus kita menjadi sombong, kita merasa lebih daripada guru, hancur. Tetap yang namanya murid, tetap derajatnya di bawah guru. Walaupun misal seandainya ilmu kita lebih luas daripada guru kita, tadim. Ada satu cerita yang kita bisa lihat, ya, yang belum lama meninggal, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Siapa yang nggak kenal beliau? Seorang ahli hadis, ulama besar, kaya raya, min dzurriyyah Nabi, daripada golongan keturunan Sayyidina Hasan. Ya. Beliau seorang yang dikagumi, yang diwibawanya luar biasa. Beliau tidak pernah lepas imamah kecuali dalam tidur, karena wibawanya luar biasa. Saya mendapatkan cerita daripada salah satu murid beliau yang saat itu bersama beliau membawakan mobilnya. Sudah meninggal, Allah irham, meninggal waktu saat wukuf Arafah. Saat yang nikmat, saat yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhsin Alatas. Beliau murid daripada Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saat itu Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sedang jalan bersama muridnya ini yang membawakan mobilnya, Sayyid Muhsin. Di tengah perjalanan Sayyid Maliki bilang waqif, berhenti, give. Berhenti sebentar. Berhenti, bingung muridnya. Habis berhenti, itu Sayyid Maliki dilepas imamahnya, ditaruh di mobil. Jubahnya dilepas, hanya pakai peci, hanya pakai gamis. Tongkat dilepas. Beliau turun dari mobil, beliau gandeng orang yang tua, beliau cium bolak-balik, digandeng, dianterin sampai tempatnya. Orang tua tersebut sudah masuk, nggak kelihatan. Baru Abuya Maliki masuk ke dalam mobil, pakai imamah lagi, pakai sorban, pakai jubah, jalan. Sang murid heran, ini Abuya Maliki, orang yang disegani di Timur Tengah. Siapa yang nggak kenal beliau? Siapa itu orang tua tersebut? Maka sang murid bertanya, siapa orang tua tersebut, wahai guruku? Itu adalah guruku yang pertama kali mengenalkan aku huruf alif. Tuh, bayangin. Guru Iqra, kira-kira kita kalau secara pandangan mata, kalau dari segi ilmu, tinggian mana? Gurunya Iqra sama Sayyid Maliki. Sayyid Maliki, muhadis. Tapi rela dia jatuhkan martabatnya. Dia tidak merasa lebih alim, dia tidak merasa lebih mulia. Dia turunkan derajatnya, dia hormati gurunya, dia cium tangan gurunya, walaupun itu cuma guru alif, Iqra. Ini keberkahan gitu. Jadi setinggi apapun derajat kita, jangan pernah kita melupakan guru kita. Sehebat apapun kita tetap pernah mengambil ilmunya, dan kita menjadi hebat gara-gara dia. Paham? Jangan pernah merasa hebat di depan guru. Jangan pernah merasa lebih mulia. Hilangkan merasa tersebut. Buang jauh-jauh. Anggap diri kita paling bodoh. Anggap diri kita paling hina. Itu yang dilakukan oleh para salafun saleh. Yang kedua, kiat-kiat kita supaya kita sukses di dalam menuntut ilmu. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan, kurangi tidur. Ya, kurangi tidur. Ini kalau yang ketawa berarti tukang tidur, ketahuan. Ya, kurangin tidur. Penuntut ilmu itu dikit tidurnya. Nabi tidurnya dikit. Orang-orang soleh tidurnya dikit. Terutama di malam hari.
kita jaga malam kita. Karena mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang yang sukses di dalam menuntut ilmu, mereka menjaga malam mereka. Tidak ada yang tidur malam. Boleh ditanyakan pada mereka yang belajar di Kota Tarim dimanapun. Aib, thalabul ilm, tidur malam hari itu aib. Apalagi nggak sholat tahajud, nggak sholat sunnah. Itu aib. Ya, perkara dianggap sama orang-orang Tarim itu seperti perbuatan dosa. Bahkan kalau di zaman Habib Hasan Asyatiri, zaman beliau, ya, penuntut ilmu, murid-muridnya kalau tidur nggak pakai peci, marah beliau. Karena peci sunnah, tidur pakai peci. Marah beliau, seakan-akan marahnya kita habis berbuat zina. Padahal hal sunnah. Betul nggak? Tapi mereka mengagungkan kesunnahnya tersebut luar biasa sehingga mendapatkan keberkahan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Mereka mengagungkan sunnah, yang sunnah aja diagungkan, bagaimana yang wajib. Mereka menganggap sunnah itu seakan-akan wajib sehingga keberkahan Allah berikan. Kenapa? Mahabbah yang luar biasa kepada Nabi besar Muhammad. Maka jangan banyak tidur kalau ingin sukses. Ketika malam hari sholat, murajaah, baca kitab lagi, ulangin pelajaran. Habib Husain bin Abdullah bin Tahir yang pengarang daripada kitab, ya, yang pengarang ya Arhamar Rahimin, ya, di antara kitabnya Sulamut Taufik. Beliau banyak ngarang-ngarang kitab. Itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu ketika beliau masak belajar, ketika malam hari tiba, beliau cari gedung di saat itu, tempat yang tinggi, beliau duduk di pinggir. Kenapa? Kalau ngantuk jatuh mati. Itu keadaan mereka orang-orang soleh. Cari tempat yang tinggi buat belajar, ngulangin pelajaran, buat ngapalin, buat segala macam. Kita coba deh, kalau kita di tempat yang tinggi kira-kira ngantuk nggak? Sengantuk-ngantuknya kita kalau berada di tempat yang tinggi, di ujung, di pinggir, hilang ngantuk kita. Betul nggak? Itu keadaan mereka, orang-orang soleh. Mereka benar-benar menjaga malamnya, maka sehingga Allah berikan keberkahan. Karena di dalam malam ini terdapat keberkahan karena apa? Sebab Rasulullah SAW dilahirkan di malam hari, maka malam hari dijadikan sama Allah malam yang penuh berkah, malam yang penuh diijabah doa-doa. Karena bersandar kepada Rasulullah SAW. Makanya mereka orang-orang soleh tidak pernah meninggalkan malam. Mereka menjaga malam mereka, menjaga siang mereka. Bagaimana Habib caranya? Caranya supaya kita sedikit di dalam tidur, kurangi makan. Karena kalau banyak makan pasti banyak tidur, ngantuk. Ketika kenyang nggak bisa menerima pelajaran. Maka bagaimana caranya? Perbanyak puasa, Senin Kamis dan lain sebagainya. Ini bagi penuntut ilmu yang ingin sukses gitu. Kalau cuman ingin, ya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita kejar. Kita semangat di dalam menuntut ilmu, maka Allah berikan apa ilmu yang manfaat untuk kita gitu. Jadi kurangi makan, jaga malam hari, dan hidupkan sunnah Nabi besar Muhammad. Di antaranya siwak. Bagaimana siwak? Punya siwak semua nggak? Alhamdulillah. Nah, ini penting siwak. Siwak itu manfaatnya untuk menguatkan hafalan. Ya, kapanpun selalu bawa. Nabi besar Muhammad SAW, beliau selalu taruh siwak di, ada yang mengatakan di bawah kepala beliau, ada yang menyatakan di samping beliau. Begitu bangun tidur yang dipegang siwak. Kalau kita yang dipegang apa? HP. Nabi yang dipegang siwak, bangun tidur siwak, mau tidur siwak. Kalau kita bangun tidur HP, ya, mau tidur HP. Masya Allah, siwak, ya, siwak itu penting bagi thalabul ilm. Ya, jangan sampai, ya, penuntut ilmu nggak punya siwak. Ya, itu aib juga itu, suatu perkara yang luar biasa.
Jangan gampangkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Kita ini sekarang ini lagi dicetak sama masyayikh kita, guru-guru kita sebagai penerus Nabi. Maka penerus Nabi itu harus siap namanya kelaparan, siap menahan ngantuk, siap di berat ujiannya, siap melawan hawa nafsu, berat melawan hawa nafsu. Maka sehingga ada yang mengatakan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan talabul ilm afdol min jihadil akbar. Menuntut ilmu itu lebih afdol daripada jihad yang perang itu, perang melawan benar-benar lawan kafir. Itu lebih afdol talabul ilm. Kenapa? Kalau kita jihad perang, musuh kita satu. Musuh kita depan kita. Betul. Kalau menuntut ilmu, musuh kita nafsu. Nafsu, setan, ya. Terus teman kita yang ngajakin kita malas dan lain sebagainya, banyak musuh kita. Kalau kita bisa melawan itu musuh-musuh kita, nafsu kita bisa tundukkan nafsu kita, maka kita akan sukses. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Saya kesini ingin menuntut ilmu daripada guru antum. Saya kesini niatnya mau ziarah kepada orang yang alim, orang yang soleh, supaya mendapatkan keberkahan. Tetapi diperintahkan untuk mengisi apa daya. Mudah-mudahan Al-Faqir ini yang daripada yang kurang ilmu, yang sedikit ilmu, mohon didoakan supaya bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa mencontoh daripada salafun saleh, para orang-orang soleh, dan insyaallah antum semua yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang barakah, yang manfaat fid dunya wal akhirah. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سامحونا على تقصير سامحونا على تقصير نرجو